Cara mengisi RHK pada SKP kinerja BKN. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia kembali ingin berbagi tentang bagaimana cara Bapak Ibu mengerjakan, menyelesaikan, menyusun RHK pada kinerja BKN. Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, untuk mengerjakan SKP RHK pada kinerja BKN, Bapak Ibu terlebih dahulu harus masuk pada laman https://kinerja.bkn.go.id. Setelah Bapak Ibu masuk pada laman tersebut, maka akan tampil beranda sebagaimana gambar pada layar laptop atau HP Bapak Ibu semuanya. Perhatikan tombol login pada kotak merah. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, bagaimana jika seorang guru tidak atau PNS tidak melaksanakan atau merencanakan RHK pada SKP kinerja BKN? Maka mari kita perhatikan satu hal penting bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak memenuhi target kinerja, maka seorang PNS dapat dikenakan sanksi. Ya, sanksi administrasi bahkan hingga pemberhentian. Ini dapat Bapak Ibu peroleh dan baca pada laman bkn.go.id. Pada siaran pers nomor 017 rilis BKN 7/2022 yang dirilis pada tanggal 22 Juli 2022. Apabila Bapak Ibu memiliki informasi terbaru tentang hal semacam ini, tentang kinerja PNS, maka dapat menginformasikan kembali kepada Pak Gurupedia melalui chat, melalui deskripsi, komentar di laman atau di channel YouTube Pak Gurupedia ini. Mari kita lanjutkan. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu ketika ingin mengisi SKP kinerja BKN untuk mengisi RHK? Ya, RHK pada SKP Bapak Ibu di kinerja BKN. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, perhatikan langkah berikutnya. Ketika Bapak sudah mengklik tombol login pada laman kinerja BKN, maka Bapak Ibu akan masuk kepada laman dengan gambar sebagaimana di layar laptop Bapak Ibu. Disinilah Bapak Ibu fokus kepada yang kotak merah. Yang pertama di sebelah kiri adalah SKP. Bapak Ibu cukup klik SKP di sebelah kiri, kemudian akan muncul seperti sebelah kanan Bapak Ibu, kemudian klik kembali detail SKP. Setelah klik detail SKP, maka Bapak Ibu akan menuju laman sebagai berikut. Laman berikutnya setelah Bapak Ibu muncul akan tampak sasaran kinerja pegawai laman SKP. Disinilah ada beberapa tombol yang akan Bapak Ibu pilih. Pilih saja tombol tambah RHK. Rencana hasil kerja yang akan ditambahkan merupakan rencana hasil kerja Bapak Ibu guru dengan menyesuaikan pada indikator yang telah diisikan oleh kepala sekolah. Pada laman ini Bapak Ibu terdiri dari identitas pegawai yang dinilai, yaitu Bapak Ibu guru, serta identitas pejabat penilai. Pejabat penilai kinerja ini adalah kepala sekolah bagi guru. Kemudian jenisnya pendekatannya adalah
kuantitas. Jika Bapak Ibu memilih pendekatan kuantitas. Oleh karena itu, untuk pendekatan ini Bapak Ibu bisa berkoordinasi atau bertanya kepada kepala sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita perhatikan laman berikutnya. Setelah Bapak Ibu akan menambah RHK, maka yang muncul adalah laman seperti tampak pada kotak merah. Di sini terdiri dari indikator yang akan diisikan. Nah, apabila Bapak Ibu telah dapat file SKP dalam bentuk Excel, dapat di-copy, pastekan, asalkan apa yang dipilih di sini relevan dengan yang sudah dikerjakan oleh kepala sekolah. Secara lengkap, Bapak Ibu akan menjumpai pilihan semacam ini. Jadi dari pilihan-pilihan yang utama di SKP, Bapak Ibu akan menemukan indikator-indikator yang sudah dipilih atau dikerjakan oleh kepala sekolah. Sebagai indikator utama atau bagian utama, Bapak Ibu akan memilih dari tugas-tugas Bapak Ibu yang telah tampak pada layar ketika Bapak Ibu klik ikon tanda panah ke bawah. Perhatikan yang berikut ini. Nah, ini adalah target ya, target dari Bapak Ibu atau rencana hasil kerja yang Bapak Ibu akan wujudkan. Nah, disinilah Bapak Ibu pentingnya bagaimana Bapak Ibu harus menyiapkan bukti dukung atau dokumen bukti dukung yang akan diunggah nantinya setelah disetujui oleh kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan tampak hasil dari isian Bapak Ibu, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, artinya yang telah dipilih oleh pimpinan atau kepala sekolah, kemudian rencana hasil kerja yang akan dilakukan atau dipenuhi bukti dukungnya oleh Bapak Ibu. Apabila rencana hasil kerja yang telah ditulis ternyata salah atau akan diubah, maka Bapak Ibu bisa edit ataupun hapus. Baiklah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini setelah pada bagian utama selesai, misalnya terdiri dari 5 atau 6 indikator yang dipilih sesuai dengan intervensi dari kepala sekolah, maka Bapak Ibu menambah pada tambahan. Nah, pada tambahan ini Bapak Ibu akan mengisi indikator-indikator tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada Bapak Ibu semua oleh kepala sekolah. Misalnya Bapak Ibu mendapat tugas tambahan sebagai pengurus organisasi profesi lainnya, atau Bapak Ibu mendapat tugas tambahan di sekolah sebagai penyelenggara kegiatan di sekolah. Maka bukti dukung disesuaikan dengan yang diminta, misalnya dalam bentuk laporan dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya setelah mengisi tambahan, Bapak Ibu akan memperhatikan di sini tentang perilaku kerja, ya, dimulai dari berorientasi layanan, kemudian akuntabel, kemudian harmonis, dan lain sebagainya. Berakhlak ini Bapak Ibu supaya diperhatikan bagaimana Bapak Ibu menyesuaikan dengan apa yang telah dilakukan atau akan dilakukan pada dimensi berakhlak ini sebagai perilaku kerja Bapak Ibu. Bapak Ibu diharapkan mengisi secara profesional, jujur, kemudian dan berintegritas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah perilaku kerja, Bapak Ibu akan mengisi tentang lampiran, ya. Lampiran mulai dari sumber daya, kemudian pertanggungjawaban, kemudian konsekuensi.
Jadi Bapak Ibu jangan lupa bahwa dalam mengisi e-kinerja ini Bapak Ibu harus memperhatikan apa yang telah diisi atau diselesaikan oleh kepala sekolah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, yang terakhir kita kembali kepada laman menu sasaran kinerja pegawai. Di sini terdapat beberapa menu yang Bapak Ibu bisa kontrol atau cek one by one ya. Dimulai Bapak Ibu bisa mengecek tentang tampilan, kemudian tombol-tombol lainnya yang perlu diedit atau direvisi Bapak Ibu supaya bisa mencoba one by one dari kiri ke kanan, dari tombol yang biru, hijau, dan lain sebagainya. Nah, apabila tombol itu setelah diklik tidak menyala atau ada kekeliruan dan tombol mati misalnya, silahkan koordinasikan, mohon petunjuk kepada kepala sekolah. Jadi, e-kinerja untuk tahun 2023 pastikan Bapak Ibu telah menyelesaikannya. Jangan sampai dibiarkan. Baca secara saksama petunjuk yang sudah ada di sebelah kanan dari layar ini atau dari layar Bapak Ibu di dalam beranda SKP e-kinerja BKN ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kita perlahan menjelaskan, semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini semakin maju dan berkembang. Subscribe, like, and share. Untuk menuju sumber informasi ini, silahkan klik link yang berada di dalam deskripsi channel ini. Demikian Bapak Ibu dari Pak Gurupedia. Semoga bermanfaat. Salam hebat, salam luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.